Shalom adik-adik dan para parents, bagaimana kabar kalian semua? Aku berdoa dan percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Karena kami semua kakak-kakak di NDC Kids rindu untuk membagi kebahagiaan dengan adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan September. Karena itu kita sudah membawa dan mempersiapkan banyak perhiasan nih, yeay! Dan walaupun adik-adik banyak yang belum bisa ibadah secara onsite dan belum bisa berjumpa dengan kakak-kakak di NDC Kids semua, tetapi doa kita semua menyertai adik-adik semua. Dan sebelum kita berdoa, berikut adalah nama yang berulang tahun sepanjang bulan September. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sepanjang bulan September ini ada banyak teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Biar berkat Tuhan, urapan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan berkat. Dan kami rindu juga Tuhan kalau kehidupan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Biar berkat Tuhan selalu menyertai kami semua yang berulang tahun sepanjang bulan September ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Adik-adik, biar semangat, yuk Kak Hani mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri dan ikutin gerakan Kak Hani ya. Yes, 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 yes. Sekali lagi tapi lebih cepat. Yes, 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 yes. Yeay. Hari ini Kak Hani yakin nih semuanya udah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang sama Kak Hani kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Kita mau sorakan NDC Kids Praise the Lord. Sekali lagi, NDC Kids Praise the Lord. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk bersama-sama Kak Hani kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mau mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid, agar kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Duh, aku ini di mana ya? Kok beda semua ya? Terus baju aku mirip punya papa, baju kantor. Lah, terus ini seperti bukan rumah aku. Lah, aku ini di mana? Hah? Ini tuh tahun berapa? Kan ini aku baru umur 14 tahun, kok aku udah seperti ini? Aku di mana ini? Aduh. Kak, kamu kenapa sih? Kok kayaknya kebingungan kayak gitu? Nanyain dari tadi tahun berapa? Ini kan tahun 2030. Kakak lupa ya. Tuh dia tuh, udah canggih semua kita sekarang. Kak, Masa depan nih.
Nggak mau, Kak. Aku mau balik. Ini kan bukan tempat aku. Aku mau sekolah. Aku masih mau main bola. Terus aku mau kangen papa mama juga, Kak. Masa aku di sini? Loh, Kak, masa depan kan lebih canggih. Kok masih mau balik sih? Nggak mau, Kak. Aku mau pulang, Kak. Di sini lihat. Aku sendiri nggak ada siapa-siapa. Nggak ada temen. Kalau aku lapar, aku cari siapa? Terus kalau aku sakit, aku cari siapa? Kak, nggak mau, aku mau pulang ya, Kak. Oh iya. Sabar ya, Kak ya, sabar ya. Jangan ngambek, jangan sedih. Kak mau, aku mau pulang. Iya. Oke. Nih, sekarang Kakak coba ya. Coba tutup matanya. Terus, tarik napas yang panjang. Buang pelan-pelan. Nah, Kak, waktu Kakak nanti buka mata nanti, Kak Martin akan sudah berada di masa yang Kak Martin inginkan. Yaitu yang dulu, oke? Yaudah. Wah, adik-adik, gimana kalau misalnya kalian jadi Kak Martin tadi? Tiba-tiba kalian udah di masa depan, misalnya 50 tahun dari sekarang. Kira-kira kita jadi apa ya? Atau kita sama siapa ya? Hidup kita akan seperti apa ya? Duh, kalau dipikirin cukup serem juga ya adik-adik. Tapi kalau Tuhan kasih tahu masa depan kita, misalnya kita akan jadi apa, kita akan seperti apa, keadaan kita kayak gimana. Wah, kira-kira gimana adik-adik? Adik-adik mau nggak ke masa depan? Nah adik-adik, di dalam Alkitab nih, Tuhan itu pernah kasih tahu sesuatu sama seorang nabi. Nabi ini namanya Nabi Yehezkiel adik-adik. Waktu itu Nabi Yehezkiel hidup di masa dimana bangsa Yehuda lagi jadi tawanan nih, sama jadi budak sama bangsa Babel. Mereka dibawa semuanya ke bangsa Babel adik-adik. Mereka hidup di bawah tawanan bangsa Babel. Aduh, pasti menderita banget ya adik-adik. Tapi bangsa Yehuda mengalami itu karena mereka berbuat dosa sama Tuhan. Mereka jahat adik-adik. Makanya Tuhan memberikan hukuman sebagai akibatnya. Nah, walaupun seperti itu adik-adik, mereka sudah diingatin, mereka sudah dihukum supaya mereka bertobat. Apa yang mereka perbuat adik-adik? Bangsa Yehuda ini malah marah-marah, malah menolak Tuhan. Waduh. Nah, Nabi Yehezkiel ini ditugasin sama Tuhan untuk melayani bangsa Yehuda ini adik-adik yang lagi marah-marah sama Tuhan. Nabi Yehezkiel bilang, bangsa Yehuda, kamu jadi tawanan, kamu menderita, itu karena perbuatanmu sendiri, karena kamu berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi walaupun begitu adik-adik, walaupun mereka sedang dihukum sama Tuhan, tahu nggak? Kalau hati Tuhan itu sangat sedih ngeliat mereka dihukum adik-adik. Tuhan tuh maunya ya bangsa Yehuda bertobat, meninggalkan perbuatan mereka yang jahat dan berbalik sama Tuhan adik-adik. Makanya Tuhan memberitahu nih sama Nabi Yehezkiel. Tuhan memberitahu apa? Tuhan memberitahu masa depan bangsa Yehuda. Gini nih pesannya. Tuhan bilang kalau bangsa Yehuda tetap tidak mau dengar sama Tuhan, kalau bangsa Yehuda tidak mau bertobat, mereka akan mengalami kematian. Waduh, udah dihukum, mereka mengalami kematian adik-adik. Serem ya? Iya, tapi ada kabar baiknya adik-adik. Tuhan bilang kayak gini, tapi kalau bangsa Yehuda bertobat, meminta ampun sama Tuhan, berbalik sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan bangsa Yehuda. Mereka menjadi bangsa yang hebat lagi. Jadi gimana adik-adik? Nah adik-adik, kakak tuh pernah ya pergi ke tempat yang kakak belum pernah pergi sebelumnya. Duh, itu rasanya rada deg-degan karena kan kakak nggak tahu ya tempatnya itu enak atau enggak. Terus makanannya itu kakak doyan atau enggak. Apalagi temen-temennya nggak tahu tuh kayak gimana. Wah, pokoknya kalau kita nggak tahu apa-apa pasti rasanya nggak enak banget. Tapi nih tadi kita udah dengar cerita kalau Tuhan bilang ke Nabi Yehezkiel asalkan bangsa Israel mau minta ampun dan cari Tuhan lagi, bangsa Israel yang udah hancur terus lagi ditangkap musuh pasti bakal dibikin dari bangsa yang hebat lagi. Kita gimana dong nih? Jadi gini adik-adik, Tuhan pernah berjanji sama kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai umur berapapun kita, Tuhan akan menolong kita. Tapi kita juga janji sama Tuhan. Satu, harus percaya sama Tuhan. Kedua, harus melakukan perintah Tuhan. Walaupun kadang kita lagi gak pengen.
lagi bosen, atau mungkin lagi sedih adik-adik. Tapi kita harus terus melakukan apapun itu yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita terus-menerus melakukannya, jadi kita itu adalah anak yang setia. Jadi percaya, taat, dan setia adik-adik. Hai semuanya, jangan lupa ya, Tuhan bakal selalu sama kita sampai kita sudah besar deh. Pokoknya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tapi kita juga harus janji sama Tuhan dong. Tapi kita juga harus janji nih guys. Satu, kita juga harus janji biar percaya sama Tuhan. Dua, kita harus selalu taat. Dan tiga, kita harus selalu setia. Bye guys, thank you, peace out. Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Guys, ada satu yang nggak bisa dilupain, dan itu janjinya Tuhan. Bye, jumpa lagi. Cara Tuhan menolongku sungguh luar biasa. Wah, adik-adik keren banget ya firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang ibadah kita udah mau selesai nih adik-adik. Sama-sama Kak Hani kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang sanggup menolong kami dengan cara yang luar biasa. Tuhan, kami sudah selesai Tuhan, dan Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah ibadah ini selesai, jangan lupa selalu untuk terus bergabung ke dalam small group ya. Happy Sunday. NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan Papa dan Mama melakukan seat booking sebelum hari Minggu karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang, karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut. Lalu, untuk Papa dan Mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mengunduh aktivitas dari dalam aplikasi NDC. Dan bagi Papa Mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat mengunduh bahan diskusi dalam aplikasi NDC. Semua materi ini ada di dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah.
Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.